Nah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulul Karim, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali khatib berwasiat untuk diri khatib dan jamaah sekalian untuk tak henti-hentinya berusaha semaksimal mungkin, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dari waktu ke waktu sampai akhir hayat kita kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengalami peningkatan. Semakin mendekati kematian, idealnya ketakwaan kita semakin meningkat. Yang terus harus kita waspadai dan sadari bahwa sesungguhnya waktu terus berjalan. Seiring berjalannya waktu, otomatis usia kita semakin berkurang. Semakin berkurang usia kita, maka kesempatan kita untuk beribadah semakin berkurang. Untuk itu terus syukuri sisa usia yang masih Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita dengan istiqomah memperbanyak ibadah kepadanya sampai akhir hayat kita, sehingga kita semua diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hafizani wa hafizakumullah. Haji merupakan salah satu ibadah yang teramat sangat agung, yang syarat dengan nilai-nilai syiar, nilai-nilai lambang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda kebenaran firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidaklah berlebihan ketika ulama menyatakan bahwa ibadah haji, khususnya wukuf di Arafah, merupakan salah satu daripada keajaiban dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW di awal hadisnya bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu ya di Arafah. Melalui hadis ini, di samping Rasulullah SAW ingin menyampaikan tentang ritual haji,
di mana salah satu rukunnya adalah wukuf. Tanpa wukuf tidak sah hajinya. Ada makna yang teramat sangat agung yang mengandung syiar Islam. Kita tahu wukuf di Arafah merupakan puncak dari semua ibadah haji. Melalui wukuf di Arafah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan kepada semua manusia di dunia ini bahwa semua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar adanya, dan hanya Islam yang agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya Islam agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Hajj ayat 27 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Subhanallah, ayat ini salah satu ayat yang membuktikan benarnya semua firman Allah. Kata Allah, duhai Ibrahim, dan berserulah kepada semua manusia. Perhatikan, bukan kepada orang beriman saja seruan ini. Kata ulama tafsir, kenapa seruan ini ditujukan kepada seluruh manusia? Pada hakikatnya Allah ingin menunjukkan kepada semua manusia akan kebenaran firman Allah. Berserulah kepada semua manusia untuk berhaji. Nanti engkau saksikan wahai Ibrahim, mereka akan berdatangan yaitu karijalan. Mereka akan berdatangan ke tempat ini dengan berbagai cara. Ada yang dengan rijala, berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, ada yang dengan naik onta. Dalam tafsir dijelaskan, ketika onta itu mulai berangkat dengan calon hajinya dari tempat yang jauh, ontanya gemuk, tapi begitu nyampai di kota suci, ontanya kurus karena melakukan perjalanan jauh. Di zaman sekarang terbukti ada saudara kita yang berhaji dengan naik sepeda. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan berdatangan dari seantero dunia. Lagi-lagi dalam hadits, dalam tafsirnya, di antara tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, saat menerima perintah untuk berseru kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji, Nabi Ibrahim alaihissalam sempat ragu. Ya Allah, apa mungkin seruanku ini sampai kepada seluruh manusia dengan hanya menggunakan alat komunikasi yang sangat sederhana melalui lisan saya saja, dengan menaiki gunung yang relatif rendah sekali? Kata Allah, duhai Ibrahim, tugasmu cuma menyampaikan, ikuti perintahku. Perkara seruanmu itu sampai atau tidaknya kepada manusia, itu bukan urusanmu, itu urusanku. Sekarang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Firman Allah ini terbukti, di mana seluruh manusia seantero dunia ini, khususnya orang-orang beriman, berbondong-bondong datang ke kota suci Mekah. Bahkan di negeri kita sendiri setiap tahunnya waiting list dalam puluhan tahun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap saudara-saudara kita jamaah calon haji menginginkan haji mabrur. Mabrur berasal dari kata albir, kebaikan, yang dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukanlah disebut suatu kebaikan seseorang menghadap ke timur dan ke barat, tapi yang dinamakan kebaikan adalah orang yang beriman dan direalisasikan dalam bentuk amal ibadah. Ulama sepakat yang dinamakan haji mabrur adalah
al-hasanatu ba'dal hasanah, kebaikan setelah kebaikan. Setelah seseorang melakukan sebuah kebaikan, ibadah haji, ibadah di bulan Ramadan, maka setelah melakukan ibadah itu dilanjutkan dengan ibadah yang selanjutnya. Maka kata ulama, keberhasilan haji bukan saat haji, tapi pasca haji, saat sepulangnya di tanah air, mempraktekkan semua ibadah-ibadah yang dilakukan di kota suci. Ramadan pun demikian. Keberhasilan ibadah Ramadan bukan saat Ramadan, tapi di 11 bulan pasca Ramadan, bahkan sampai mati. Ada banyak kiat cara yang dianjurkan ulama berdasarkan Quran dan hadis agar seseorang meraih haji yang mabrur. Yang pertama adalah meningkatkan keikhlasan dalam beribadah, termasuk ibadah haji. Semua ibadah pada dasarnya syarat diterima yang pertama adalah al-ikhlas. Beribadahnya hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian disuruh, tidaklah orang-orang beriman itu disuruh untuk beribadah kecuali beribadah yang ikhlas, tujuannya hanya untuk mendapat ridho Allah. Berhaji bukan untuk pencitraan, bukan popularitas, bukan untuk memperbaiki nama baik, bukan, niatnya hanya ingin menjalankan perintah Allah, taat, titik. Maka itu kenapa dalam surah Al-Imran 97 Allah Subhanahu wa taala meletakkan kata ikhlas, bahwa ibadah hanya untuk Allah di awal. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan hanya untuk Allah kewajiban orang-orang berhaji itu. Kata ulama tafsir, diletakkannya kata-kata Allah di awal ayat ini menunjukkan betapa pentingnya ikhlas yang hubungannya dengan diterima tidaknya ibadah seseorang. Dalam haji khususnya ada kriteria orang yang berhaji. Ada 2 kriteria. Pertama, orang yang berhaji niatnya, yang mendominasi niatnya adalah hanya dunia. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang meminta kebaikan di dunia saja dan dia tidak mendapatkan kebaikan apapun di akhirat. Dan tipe yang kedua, dan ini mudah-mudahan kita, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang kedua, orang yang mohon kepada Allah dari ibadahnya kebaikan di dunia dan akhirat. Kiat yang kedua untuk meraih predikat haji mabrur adalah al-ittiba. Syarat yang kedua ini yang jarang dipahami orang, dan ini pada dasarnya berlaku untuk semua ibadah. Karena dalam kaidah fikih dikatakan al-aslu fil ibadah al-ittiba. Semua ibadah itu dasarnya harus mengikuti apa yang telah dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Seperti sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, baik dalam gerakan maupun bacaan. Pun demikian dengan haji, khudhu anni manasikakum. Berhajilah kalian seperti kalian melihat aku berhaji. Kalau dulu orang melihat secara langsung, sekarang kita melihat cara Rasulullah sholat, cara Rasulullah berhaji melalui ilmu pengajian-pengajian yang membahas Al-Quran dan hadis, yang menjelaskan tata cara ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang selanjutnya untuk mencapai haji yang mabrur adalah berhaji dengan biaya, dengan rizki yang halal. Dijelaskan dalam sebuah hadis, ketika seseorang yang sedang berhaji mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk berhaji, terdengar jawaban dari langit, la labbaika wa sa'daik,
tidak aku terima hajimu dan hajimu tertolak. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir yang khatib sempat sampaikan di kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, kiat untuk meraih predikat haji mabrur adalah menjauhi segala kemaksiatan. Jangankan kemaksiatan yang dibolehkan pun saat haji tidak boleh. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan di bulan-bulan tertentu. Syawal, Dzulqa'dah, dan sebagian di bulan haji. Kalau dilaksanakan di selain ketiga bulan itu bukan haji namanya, umrah. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan barang siapa yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka saat itu tidak boleh baginya rafath. Rafath itu mengucapkan dan mengucapkan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang mengandung syahwat. Na'udzubillah, dalam tafsir dikatakan jangankan berhubungan suami istri, merayu istri pun yang mengundang syahwat tidak boleh saat haji. Wala fusuq, dan perbuatan fasik, melakukan perkataan dan perbuatan tercela. Wala jidal, dan jangan berdebat saat haji. Masya Allah, sangat berarti banget pelajaran haji. Terakhir, kalimat thayyibah atau kalimat talbiyah yang paling sering dikumandangkan oleh jamaah haji, baik saat sebelum berangkat haji seperti saat walimatus safar, saat haji, dan sepulangnya haji adalah kalimat labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi seruanmu ya Allah, yang dulu pernah engkau perintahkan kepada kekasihmu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berseru kepada kami untuk berhaji. Sekarang kami penuhi panggilanmu ya Allah. Masya Allah, tinjauan ulama sangat mendalam dalam kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, seruanmu ya Allah. Kalimat ini sesungguhnya mendidik kita, mengajari kita, mengingatkan kita bahwa kita diperintah oleh Allah untuk memenuhi panggilannya secara terus menerus, secara istiqomah sampai wafat. Bukan hanya saat haji. Lagi-lagi keberhasilan haji bukan saat haji, tapi pasca haji sampai mati. Pada saat haji, semua jamaah, hampir semua jamaah haji jam 2 malam sudah bangun. Tujuannya bukan untuk mendapatkan sop yang paling depan di Masjidil Haram itu, tapi supaya bisa sholat di dalam Masjidil Haram. Itu pun susah, gak bukan main, harus bangun jam 2 malam. Subhanallah, kalau kebiasaan bangun tengah malam, kalau saat haji supaya bisa sholat di dalam Masjidil Haram, kalau sepulang haji kebiasaan bangun jam 2 malam untuk melakukan tahajud, dilanjutkan dengan istighfar, biar sholat subuh di awal waktu di masjid bagi laki-laki, betapa berkualitasnya kualitas haji seseorang. Itulah yang dinamakan haji mabrur. Selama sekitar 7 hari yang dinamakan arba'in, sholat sunnah di dalam Masjidin Nabawi. Dikatakan arba'in karena sholatnya selama 40 waktu. Dan itu harus dilakukan, sholat berjamaah itu harus dilakukan setiap hari, setiap waktu, minimal 5 kali. Sholat fardu itu nggak terputus-putus. Kalau kebiasaan sholat di awal waktu berjamaah di masjid dilanjutkan sepulangnya dari haji, maka betapa mabrurnya haji seseorang. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah kita, khususnya ibadah haji. Dan saudara-saudara kita yang akan sedang melaksanakan haji, diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan kekuatan fisik, kesehatan, sehingga mereka bisa melaksanakan haji secara maksimal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi nikmatika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ar-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana, selama ini kami sering berbuat zalim terhadap diri kami. Kami sering menzalimi diri kami, mengotori diri kami dengan berbagai kemaksiatan, dengan berbagai dosa-dosa kepadamu ya Allah. Selama ini kami sering melalaikan perintah-Mu ya Allah. Kami belum mengutamakan, mengedepankan, mempedulikan, memprioritaskan perintah-Mu ya Allah. Kami sering melanggar larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, seandainya Engkau tidak ampuni kami, seandainya Engkau tidak sayangi kami, maka kami akan tergolong orang-orang yang merugi ya Allah. Ya Allah, seandainya sampai saat ini kami sudah merasa bertakwa, padahal menurut penilaian-Mu kami belumlah bertakwa yang sesungguhnya. Kami mohon ya Allah, janganlah kami tertipu dengan perasaan kami, tapi jadikanlah kami hamba-Mu yang sungguh-sungguh bertakwa haqqa tuqati. Dan ya Allah, jika tiba saatnya ajal kematian kami mohon ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Dan di akhir hayat kami bimbinglah lisan kami ini mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.